Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para ikhwan akhwat semuanya. Tidak lupa admin akan terus berdoa untuk para ikhwan akhwat dan para penonton yang selalu setia menyimak apa yang admin upload. Semoga para ikhwan semuanya dan para penonton setia diberi kesehatan, keberkahan, kelancaran rizki, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Kali ini admin akan memberikan ulasan tentang cara pengersa Abah Anom menyikapi kehidupan duniawi, terutama dalam mencari rizki dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aspek juhud. Ulasan ini admin ambil dari berbagai sumber. Jadi apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan penyampaian ulasan ini mohon dimaafkan. Dan para ikhwan bisa memberi pendapat atau koreksi di kolom komentar apabila ada kesalahpahaman ataupun salah penyampaian dalam menjelaskan ulasan-ulasan yang admin sampaikan. Kita langsung saja ke pokok pembahasan. Resep pengersa Abah Anom dalam urusan duniawi, di antaranya mencari rizki dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aspek juhud. Pengersa Abah Anom mempunyai resep yang disebut dengan juhud, dan pengersa Abah Anom mengartikan arti kata juhud berbeda dengan kalangan ulama yang lain dalam ilmu tasawuf. Bila para ulama sufi atau pengamal ilmu thariqah berpendapat bahwa juhud adalah menjauhi kemewahan atau bermegah-megahan, malahan harus serba kumuh dalam hal duniawi, dan ada yang berpendapat bahwa harus berpakaian compang-camping, jauh dari keramaian dan menyendiri di hutan-hutan supaya tidak ada yang mengganggu dalam beribadah. Namun berbeda dengan pengersa Abah Anom dalam memaknai juhud tersebut. Dalam keterangan yang saya ambil dari berbagai sumber, bahwa pengersa Abah Anom mengartikan juhud adalah qos al-amar atau harus pendek angan-angan. Selalu berpikir atau bertindak realistis dan jangan banyak menghayal dari sesuatu yang belum terjadi. Jadi, juhud itu bukan sesuatu yang dianggap menjauhi hal duniawi, tapi bisa bermanfaat duniawi itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada umat manusia. Seperti digunakan untuk sedekah, menolong kaum miskin yang serba kekurangan, dan membantu lingkungan yang membutuhkan. Pengersa Abah Anom memberikan acuan dari Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 37 yang berbunyi, yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati menjadi guncang. Sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dalam berdagang, Rasulullah adalah seorang pedagang yang tidak membuat lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah adalah seorang pemimpin umat yang tidak terlena oleh tahta dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari juhud yang dijelaskan oleh pengersa Abah Anom yaitu dunia ini hanya ada dalam genggaman dan menjadi pelayannya, bukan dunia dijadikan tumpuannya. Seharusnya hanya Allah lah yang menjadi tumpuannya. Kita bukan melayani dunia, tapi dunia yang melayani kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Manaqobah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, duduklah kamu bersama kehidupan duniawi, sedangkan hatimu bersama kehidupan akhirat dan rasamu bersama Tuhanmu. Bila kita ingin mencintai Rasulullah, cintailah silsilah penerus Rasulullah, yaitu para aulia Allah dan para ulama. Terutama guru kita penerus silsilah kemursidan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita cintai dan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan melalui guru kita pengersa Abah Anom yang keteladanannya mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita ingin dicintai penghuni langit tentang juhud dengan duniawi terhadap rahasia yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 4, Allah berfirman, Kul mata'ud dunya qalilul wal al-akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan dalam keterangan yang lain dalam surat Al-Hadid ayat 23 Allah berfirman,
yang artinya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Syukur adalah jalan kita menyikapi harta dan kekayaan yang kita miliki. Perkataan ini berasal dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari hadis Muslim. Supaya kita bisa bersyukur dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dan merasa cukup dengan harta kita, yaitu dengan melihat orang yang kehidupannya berada di bawah kita. Rasulullah pun sampai memberikan hartanya kepada sahabatnya yang lebih membutuhkan. Alasan Rasulullah memberikan hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan karena Rasulullah bersabda, "Besok rezekiku sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam masalah juhud, Ali bin Abi Thalib memberikan pendapat, juhud adalah harta duniawi yang tidak perlu siapa yang memakainya meskipun dia orang beriman ataupun tidak beriman. Dalam keterangan lain, Imam Al-Junaidi berkata, juhud adalah sesuatu harta duniawi yang harus melepaskan rasa memiliki dan menguasai. Itulah rahasia sebenarnya dari arti kata juhud yang diberikan oleh Pangersa Abah Anom. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan karomahnya Pangersa Abah Anom dan mengistiqomah amaliyah yang diberikan oleh Pangersa Abah Anom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.